Kita ini kan kadang-kadang selera ibadah itu luar biasa, apalagi disampaikan motivasi-motivasi tertentu. Oh, bergejolak kita rasa semangat itu untuk ibadah. Ya, ingat selalu barengin itu dengan ilmu. Kalau tidak dibarengin ilmu, numpang iblis. Numpang iblis, dia rusak ibadah kita itu. Fa awwalu talbisihi alaihim itharuhum at-ta'abbud 'ala al-'ilm. Maka tipu daya pertama iblis terhadap mereka ahli ibadah, mereka lebih mengutamakan ibadah ketimbang ilmu. Padahal ilmu dulu baru ibadah. Karena ibadah itu sesungguhnya buah dari ilmu. Wa innama thamaratul ilmi al-amal. Buah dari ilmu itu amal, ibadah. Bagaimana kita duluan mau metik sedangkan pohonnya tak ada? Dapat sama-sama hadir di rumah Allah ini untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan majlis ilmu, membaca kitab Talbisul Iblis, tipu daya perangkap iblis, yang dikarang oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala alaih. Malam ini kita membaca judul Fi dzikri talbisil iblis 'alal 'ubbadi fil ibadat. Talbisul iblis, tipu daya iblis, 'alal 'ubbad, kepada ahli ibadah, fil ibadat, dalam mereka melakukan amal-amal ibadah. Jadi jangan dipikir bahwa orang yang melakukan berbagai ibadah itu sudah pasti selamat dari tipu daya iblis. Ada banyak orang yang sibuk beribadah, melakukan berbagai ibadah tanpa mereka sadar bahwa mereka sesungguhnya berada dalam tipu daya iblis. Ya, mungkin banyak orang berpikir kalau sudah beribadah pasti tidak akan terkena tipu daya iblis. Justru banyak orang sedang beribadah, dia sedang berada dalam perangkap tipu daya iblis. Ini yang harus kita waspadai. Beliau mengatakan, i'lam annal babal a'zam alladhi minhu madakhala iblis 'ala an-nasi huwal jahl. Ketahuilah bahwa pintu besar masuknya iblis kepada seseorang itu adalah kejahilan, kebodohan. Pintu gerbang terbesar masuknya iblis ke dalam diri seseorang, menguasainya, memperdayanya, menipunya hatta dalam ibadah, itu kejahilan. Makanya orang yang beribadah jahil, tidak berilmu, itulah biasanya orang yang dia beribadah tapi sesungguhnya ada dalam perangkap iblis. Nah, jadi pintu terbesar masuknya iblis itu kejahilan. Maka dari sini kita harus belajar bahwa yang satu-satunya yang mempersempit jalan masuknya iblis itu adalah ilmu. Maka hadir kita di majelis ilmu itu bagian dari mempersempit masuknya iblis terhadap kita. Ya, hadir di majelis ilmu itu, mendengar kajian, itu salah satu usaha mempersempit laluan masuk iblis terhadap diri kita, karena kita menuntut ilmu, kita berusaha untuk mengurangi kejahilan kita. Pintu terbesarnya kejahilan. Fahuwa yadkhulu minhu 'alal juhal bi aman. Maka iblis itu masuk ke dalam diri orang-orang juhal, orang-orang bodoh, orang-orang yang tak berilmu, bi amanin, dengan aman. Santai dia masuk, santai bro katanya. Nggak ada penghalang. Seperti masuk pintu gerbang besar yang dibuka, aman, santai dia masuk. Nggak perlu dia menyelip, nggak perlu dia nyelap-nyelip begini, nggak perlu. Aman, santai dia masuk. Kenapa? Ini orang terbuka pintu untuk iblis. Kenapa? Jahil. Ya. Makanya walaupun ada kita melihat misalnya ahli ibadah, rajin ibadah, tapi ilmunya nol, sesungguhnya dia tidak luput dari perangkap iblis.
Jangan sampai terjadi ke kita demikian. Ibadah si ibadah, tapi sedang dalam kendali iblis. Iblis yang jenis begini tidak mempan kita baca ayat kursi. Iya, itu iblis yang kroco-kroco, yang kecil-kecil itu, yang suka musilin itu takut sama ayat kursi. Iblis yang jenis ini kita baca ayat kursi pun kalau kita jahil, dia masih tetap dalam perangkap itu, dia masih menguasai kita. Ya, maka pintu terbesar masuknya iblis tadi itu kejahilan. Maka harus berjihad melawan kejahilan. Kalau Nabi dulu jihad melawan jahiliyah, kita hari ini berjihad melawan kejahilan kita. Bagaimana caranya? Hadir di majelis ilmu, ikuti kajian. Itu lagi satu-satunya. Maka kita di Pekanbaru ini patut bersyukur pada Allah. Ya, coba Bapak Ibu bandingkan kalau pergi ke luar kota, ada enggak yang seperti Pekanbaru? Susah kita ketemu. Ya, susah kita ketemu. Ada di sebagian tempat majelis ada besar, ramai majelisnya, tapi pakai musik, menari mereka. Kalau kita alhamdulillah ilmu majelisnya, syukur kita pada Allah. Mudah-mudahan Pekanbaru ini tetap diberkahi Allah Subhanahu wa taala dengan hidupnya majelis ilmu. Dan ini bagian jihad kita melawan kejahilan itu. Ya. Fa'ammal alim, adapun orang alim, orang berilmu, fala yadkhulu alaihi illa musaraqah. Adapun orang alim tidak bisa dimasuki iblis kecuali dengan mencuri-curi. Tidak mudah dia masuk. Orang pinter, orang alim, orang berilmu tidak mudah dirasuk oleh setan. Tidak mudah dikendalikan oleh iblis, tidak mudah diperdaya. Kenapa? Ada benteng dia. Bentengnya apa? Ilmu. Ilmu itu bentengnya. Makanya tidak mudah dia masuk, cuma mencuri-curi dia. Kadang lepas, kadang tidak, begitu. Ya. Tapi kalau orang jahil tadi, pintunya selalu terbuka, open 24 jam, 24 hours, 24 jam terbuka, tak pernah dikunci. Saya mau masuk jam 4 ya silahkan, masuk siangnya silahkan, pagi silahkan, tak pernah ditutup. Kenapa? Jahil. Tapi orang alim ketutup rapat dia. Iblis pun mikir dulu gimana caranya masuk nih sama orang alim ini ya. Susah dia tuh. Nah, ya. Wa qad labbasa ala katsirin minal muta'abbidin liqillati ilmihim. Iblis itu begitu banyak memperdaya ahli ibadah karena sedikitnya ilmu mereka. Ada orang-orang yang ingin mencari jalan pintas sampai ke Allah, hanya berfokus kepada ibadah-ibadah tertentu. Kalau saya lakukan ini, saya sudah sampai ke makom itu. Ilmunya nol. Ikut kajian tidak mau, bahkan dia bilang kajian kita itu kajian kulit-kulit itu katanya. La ilaha illallah. Kita baca ayat Quran dia bilang kulit. Tak tahulah saya orang macam itu. Kita baca hadis dia bilang kulit. Kita baca kitab dia bilang kulit. Jadi yang tak kulit itu mana lagi? Kalau engkau lah yang harus menjadi guruku, susah pula, kitabmu tak ada. Hanya ilmu yang berasal dari mimpimu saja, susah betul kita kalau begitu kan. Jadi sangat banyak iblis itu memperdaya ahli ibadah liqillati ilmihim, karena sedikit ilmunya. Mudah diobrak-abrik sama dia ibadahnya itu, dibuat melenceng ke sana kemari. Kenapa? Liqillati ilmihim, sedikit ilmunya. Lianna jumhurahum musyaghilun bitta'abbud wa lam yuhkim al-ilm, karena kebanyakan ahli ibadah itu sibuk dengan ibadah saja, tidak mau menuntut ilmu. Maka praktek kita ini sudah praktek paling benar. Salat berjamaah, habis itu kajian ilmu, habis itu solat berjamaah lagi, istirahat kita malam, subuh besok jamaah lagi, kajian ilmu lagi. Benar betul. Maka kalau masih ada yang dirasuki iblis, itu keterlaluan itu.
Ya, keterlaluan itu. Praktek kita ini udah paling benar ini. Kombinasi antara ibadah dan ilmu. Nah, karena memang tidak dipungkiri ada orang dia ingin sampai ke Allah yang dia cari gubuk-gubuk yang sepi, tempat-tempat bersendiri. Itu sesungguhnya tak salah, tapi pergi dulu menuntut ilmu. Konsep uzlah itu ada. Mengasingkan diri ke tempat yang sepi, ke tempat yang kosong supaya khusyuk ibadah, ada. Tapi bukan tiba-tiba lari. Sebelumnya dia sebagai bandit, orang tak benar sholat, enggak, tiba-tiba fulan udah kemana ya? Dia sekarang tinggal di kebun tuh, dah tak mau lagi balik. Ngapain dia di sana? Berzikir terus kerjanya di sana. Itu besar kemungkinan itu dikuasai iblis tuh, dalam ibadahnya. Kenapa? Bukan zikirnya yang salah, ilmunya tak ada. Ilmunya tak ada. Makanya wahyu pertama yang diturunkan ke Nabi itu Iqra, 5 ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama ini itu semua memberi indikasi betapa pentingnya ilmu. Baca, tulis, renung, itu semua ada pada 5 ayat pertama itu. Allah sengaja memilih menurunkan 5 ayat itu pertama ke Nabi karena Allah ingin menekankan bahwa agama Islam ini agama ilmu, bukan agama rasa dan perasaan. Saya rasa bagus ini, saya rasa mantap ini. Enggak bisa pakai mazhab rasa. Kalau kita pakai mazhab rasa, banyak betul mazhab kita, karena rasaku dan rasamu berbeda. Bagimu enak, bagiku tidak. Bagimu nikmat, bagiku tidak. Ya banyak betul mazhab kita jadinya. Tidak bisa pakai mazhab rasa. Mazhabnya ilmu. Nah, ya. Jadi sangat banyak orang yang sibuk ibadah, tapi ilmunya tidak. Akhirnya diperdaya oleh iblis dalam ibadah. Iblis itu pinter. Iblis itu pinter. Tapi pinternya digunakan untuk membodoh-bodohin orang. Orang pintar saja bisa diperdaya sama dia, apalagi orang bodoh, kan begitu. Makin enteng aja cemen ini, pion-pion ini. Iblis itu tak pernah kagum dengan sholat orang kalau tak ada ilmunya. Tidak kagum dia tuh. Mau 1000 rakaat pun sholat, kalau kosong dalam dirinya ilmu, ini enteng ini, kata iblis. Enteng itu. Mau 1000 rakaat pun dia sholat sehari, kalau ilmunya kosong, itu dipandang iblis seperti pion. Begini aja tumbang tuh sama dia. Itu. Makanya kita harus kuatkan benteng ilmu dalam ibadah. Ya. Wa qala Ar-Rabi' bin Al-Khusaim, berkata Ar-Rabi' bin Al-Khusaim. Ya. Ar-Rabi' bin Al-Khusaim ini nama dia sesungguhnya Ar-Rabi' bin Al-Khusaim bin A'idh bin Abdullah Ats-Tsawri. Ya. Al-Kufi, orang Kufah. Kufah itu salah satu kota ilmu di Irak. Ya. Siqatun, dia seorang yang sangat pinter. Siqah itu pinter. Abid, ahli ibadah juga. Pinter, ahli ibadah. Qala lahu Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud sampai berkata kepada Ar-Rabi' bin Al-Khusaim ini, apa kata beliau? Lau raka Rasulullah la habbaka. Seandainya Rasulullah melihatmu wahai Ar-Rabi' bin Al-Khusaim, pasti Nabi sayang sama kamu. Begitulah gambaran Ar-Rabi' bin Al-Khusaim ini. Sampai Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi mengatakan, andai kata Rasulullah melihat engkau, pasti Nabi sayang sama kamu. Nah, dia meninggal sekitar tahun 63 Hijriah. Apa kata beliau? Tafaqih summa i'tazil. Ya, ringkas perkataan ini. Tafaqih summa i'tazil. Ya, apa itu tafaqih? Sama akar katanya dengan tafaqquh. Tafaqqaha yatafaqqahu tafaqquhan. Fahuwa mutafaqihun wa dzaka mutafaqqahun. Tafaqih, fahamkan dulu ilmu, dalami dulu ilmu, menjadi faqih dulu. Faqih itu orang yang mendalam pemahaman agamanya.
Makanya disebut ulama fiqih. Fiqih itu sama akar katanya dengan tafaqquh tadi. Fiqh itu artinya pemahaman yang disimpulkan dari kajian panjang, itulah fikih. Setelah ulama membahas ayat, membahas hadis, qaulul ulama, ya, dan berbagai macam riwayat, lalu kemudian terhasillah satu kesimpulan, itulah fikih. Itulah fikih. Tafaqih, fahamkan dulu dalam ilmu agama, dalam dulu ilmu agamamu, summa i'tazil, baru pergi uzlah, baru pergi mengasingkan diri untuk ibadah. Mau masuk ke dalam kelambu silahkan, mau masuk ke dalam gubuk silahkan, mau pergi ke dalam gua silahkan, tapi pastikan dulu sudah mendalam ilmunya. Jangan sampai ilmunya kosong, tiba-tiba udah pergi ke gua sana, bisa-bisa iblis jadi temannya di sana tuh. Ya, ini bukan berarti salah kita pergi uzlah mengasingkan diri. Ada yang masuk ke dalam kelambu berzikir, tak apa. Ada yang berzikir di dalam gubuk jauh, tak apa. Tapi pastikan dulu sebelum engkau pergi, mendalam dulu ilmu. Itu dulu, mendalam dulu ilmunya. Kita takut orang yang pergi mengasingkan diri itu bab wuduknya pun belum lulus, iya kan? Kita takut demikian. Kita takut mereka yang kononnya sudah makomnya kemana-mana, rukun sholat pun tak hafal, mana wajib mana sunat pun kita khawatir dia tidak tahu. Coba tanya ke dia, Pak, tasyahud awal itu wajib atau sunat? Bilang. Jangan-jangan dia bingung, ya, jangan-jangan dia bingung. Jadi perlu matang dulu ilmunya. Kalau sudah matang, mau pergi uzlah, mengasingkan diri, menjauh dari khalayak ramai karena ingin fokus ibadah, silahkan, tidak apa-apa. Al-Ghazali itu pergi uzlah kok. Tapi Al-Ghazali bukan tiba-tiba lari pergi uzlah. Al-Ghazali itu mengkaji dulu, menuntut ilmu dulu, dalam ilmunya dulu, baru uzlah. Setelah uzlah barulah tercipta Ihya Ulumuddin. Bukan tiba-tiba dia pergi uzlah mengasingkan diri, tidak demikian. Kita juga begitu. Selera beribadah itu harus tetap tegak di atas ilmu, begitu. Kita ini kan kadang-kadang selera ibadah itu luar biasa, apalagi disampaikan motivasi-motivasi tertentu. Bergejolak kita rasa semangat itu untuk ibadah, ya. Ingat, selalu barengin itu dengan ilmu. Kalau tidak dibarengin ilmu, numpang iblis, dia rusak ibadah kita itu. Fa awwalu talbisihi alaihim itharuhum at-ta'abbud 'ala al-'ilm. Maka tipu daya pertama iblis terhadap mereka ahli ibadah, mereka lebih mengutamakan ibadah ketimbang ilmu. Padahal ilmu dulu baru ibadah. Karena ibadah itu sesungguhnya buah dari ilmu. Wa innama thamaratul ilmi al-amal. Buah dari ilmu itu amal, ibadah. Bagaimana kita duluan mau metik sedangkan pohonnya tak ada, ya kan? Tiba-tiba mau jalan pintas saja dia, mau apel aja deh terus, tidak mau dia nanam. Ya kan? Analogi sederhananya begitu. Ditanam dulu baru dapat. Buah itu ada kita peroleh, harus nanam dulu. Kalau kita bukan kita yang nanam, orang lain yang nanam. Harus ada dulu pokoknya, harus ada batangnya dulu. Tidak mungkin tiba-tiba terhasil buah, ya kan begitu. Orang mau mendapatkan padi, ya harus nanam dulu. Tidak mungkin tiba-tiba datang padi berkarung-karung, itu tak mungkin. Maka orang mengharapkan ibadahnya kemudian naik ke makom yang tinggi tapi tidak ada dasar ilmunya, sama seperti mengharapkan mendapat buah-buahan tapi tidak ada tanamannya. Ya kan? Tidak mungkin itu, harus nanam dulu. Ya. Maka tipu daya pertama iblis terhadap ahli ibadah itu, mereka lebih mementingkan ibadah ketimbang menuntut ilmu. Kita ajak ke majelis ilmu, tidak mau dia, ogah dia.
Bahkan ada di antara mereka yang memandang rendah majelis ilmu kita ini. Dipandang rendah loh majelis ilmu kita ini. Ya, dipandang rendah. Padahal yang ngajar itu banyak S2, banyak S3, bahkan profesor lulusan dalam negeri, luar negeri. Terus yang ngajar kamu tuh siapa? Nggak tahu saya lulusan mana dia, tapi kajiannya aneh aja dah gitu. Anda itu begitu. Saya ada melihat seorang hamba Allah, kalau dia cerita tuh satu papan tulis memang penuh, tapi saya mikir dari manalah sumber yang dia sebutkan ini semua. Nggak tahu kita, entah dari mana itu dia dapat itu. Orang memahami ayat ini maknanya begini, dia fahamnya gimana gitu. Makanya hati-hati juga itu, ya, hati-hati juga. Ya, jangan terpedaya dengan itu. Wal ilmu afdalum minan nawafil. Ilmu itu bahkan lebih utama daripada an-nawafil, dari ibadah-ibadah sunat. Ya? Ilmu itu masih lebih utama ketimbang ibadah-ibadah sunat. Mungkin orang berpikir bahwa yang utama itu sholat sunat sebanyak-banyaknya, berzikir sebanyak-banyaknya. Ilmu masih lebih utama daripada itu semua. Ilmu masih lebih utama dari itu semua. Ini bukan berarti semata-mata ilmu saja. Ilmu harus diamalkan nanti. Tapi beramal tidak ada ilmu, tidak ada nilainya. Ya. Fa'arahum annal maqsuda minal ilmi al-amal. Maka iblis itu memperlihatkan kepada mereka bahwa maksud dari ilmu itu adalah amal. Wa ma fahimu minal amali illa amal al-jawarih. Dan mereka ahli ibadah ini tidak faham, ya. Mereka tidak memahami tentang amal ibadah itu kecuali amal jawarih, amal anggota tubuh badan ini. Yang mereka anggap ibadah itu, amal itu hanya yang dilakukan anggota badan kita. Itu saja dalam pandangan mereka. Wa ma'alimu annal ilma amalul qalb. Mereka tidak tahu bahwa ilmu itu juga amal. Mereka anggap yang disebut dengan amal itu kalau berzikir, subhanallah, 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 la ilaha illallah. Mereka menganggap itu karena itu amal jawarih, lisan, mulut, begitu. Mereka menganggap yang disebut amal itu hanya saat sholat, karena dia berdiri, ruku', sujud, amal jawarih, anggota badan. Dia berpikir bahwa yang disebut dengan amal itu hanya saat dia masuk ke dalam kelambu, duduk semalam suntuk di situ, karena dia tampak itu amal jawarih, amal anggota badan. Padahal wa ma'alimu annal ilma amalul qalb. Mereka tidak tahu bahwa ilmu itu juga amal. Amal apa kategorinya? Amalul qalb, amal hati. Maka amal itu tidak selalu terfokus kepada zahir anggota badan kita, tapi amal hati. Bahkan seringkali amal zahir ini tidak bernilai karena ketiadaan amal hati. Contohnya apa? Niat itu amal hati. Niat amal hati. Kalau amal hati ini tidak ada, sebanyak apapun amal anggota badan yang zahir ini melakukan, tak ada nilainya. Contohnya orang sholat tapi tak ada niatnya, jadi tidak sholat tuh, tidak jadi, ya. Atau misalnya ada orang sholat itu kan amal jawarih, amal anggota badan kita ini, ya. Tapi niat di dalam itu tidak benar, niatnya bukan untuk Allah tapi untuk yang lain-lain, jadi tidak ibadah itu, tidak jadi. Jadi banyak ahli ibadah ini menganggap bahwa amal itu hanya terfokus kepada jawarih, anggota badan kita yang zahir ini. Mereka lupa bahwa ilmu itu juga amal, yaitu amal hati. Wa amalul qalbi afdalum min amalil jawarih. Amal hati itu justru lebih utama ketimbang amal jawarih, amal anggota badan ini, ya. Amal hati itu lebih utama daripada amal anggota badan kita ini. Seperti contoh yang saya sebut tadi, ada misalnya orang berinfak, infak dia berapa? 10 juta. 10 juta dia infak. Banyak enggak tuh? Banyak, kalau ukuran kita banyak itu.
tapi di dalam ini kosong, dapat pahala enggak tuh kira-kira? Enggak dapat. Atau tujuan dia supaya dipuji orang, dapat pahala enggak tuh? Bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Itu menunjukkan bahwa amalul qalb, amal hati ini afdalun min amalil jawarih, itu lebih utama ketimbang amal anggota badan kita yang zahiri ini. Makanya tadi ilmu itu sangat penting, ya, supaya dalam ibadah kita tidak masuk dalam perangkap iblis. Jangan sampai kita diperdaya oleh iblis saat beribadah. Baik. Qala Mutarrif bin Abdillah, berkata Mutarrif bin Abdillah, apa kata beliau? Fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah. Keutamaan ilmu lebih baik dari keutamaan ibadah. Ya, ini disebut dalam banyak kitab, dalam banyak riwayat, termasuk diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, Ibnu Sa'ad dalam kitab At-Tabaqat dan berbagai kitab yang lainnya, bahwa keutamaan ilmu itu lebih baik ketimbang keutamaan ibadah. Makanya ulama-ulama zaman dulu, ya, ulama-ulama zaman dulu yang kita kenal hari ini, mereka katakanlah seperti Al-Imam Bukhari, Imam Muslim dan lain sebagainya, di manakah mereka menghabiskan waktu mereka? Dengan ilmu, ya. Mereka tidak menghabiskan waktunya di dalam gua, di dalam gubuk, di tempat yang jauh, enggak. Mereka menghabiskan usia mereka itu dengan ilmu. Kenapa? Karena sesungguhnya bergelut dengan ilmu itu adalah ibadah. Bergelut dengan ilmu itu adalah ibadah. Makanya mungkin saya sudah pernah sampaikan kisah Imam Malik rahimahullah pernah dikirim surat oleh seorang ahli ibadah, ya. Apa kata ahli ibadah itu kepada Imam Malik? Wahai Imam Malik, kamu jangan sibuk ceramah terus. Kira-kira gitulah kalau bahasa kita sekarang. Jangan sibuk ceramah terus. Imam Malik ini kan kerjanya ngajar hadis terus setiap hari di Madinah, kitab Muwatta. Jangan sibuk ngajar hadis terus. Ambillah masa kosong untuk pergi uzlah, mengasingkan diri untuk ibadah, katanya. Surat itu dijawab oleh Imam Malik. Kata Imam Malik, sesungguhnya Allah membagi-bagi ibadah itu sebagaimana Allah membagi-bagi rezeki. Mungkin ibadahmu jangan berzikir di tempat yang sunyi sepi, tapi ibadahku justru mengajar ilmu. Ada juga orang mencela ustaz. Apa dia bilang? Ustaz ini saya lihat tak banyak solat sunatnya, sibuk ceramah saja ke sana kemari, katanya. Pernah mendengar orang begitu? Ustaz ini sibuk ceramah aja, saya tengok ke sana kemari kerjanya. Tak pernah berzikir, saya tengok dia lama-lama duduk. Tak banyak saya lihat solat sunat dia. Ini orang belum faham bahwa mengajar ilmu itu ibadah. Ibadah yang sangat mahal. Mungkin memang orang ada ibadahnya di zikir, iya, tidak apa-apa. Ada ibadahnya di solat sunat, iya. Tapi ceramah, ngajar ilmu, bacain kitab, ngajari santri, itu ibadah. Makanya jangan disempitkan kemudian makna ibadah tadi. Jangan disempitkan. Ya, baik. Wa qala Yusuf bin Asbat, berkata Yusuf bin Asbat, babum minal ilmi tata'allamahu afdalun min 70 ghazwah. Kata beliau, satu bab ilmu yang engkau pelajari lebih utama daripada perang sebanyak 70 kali. Satu bab ilmu engkau pelajari awal sampai akhir itu lebih bernilai ketimbang perang sampai 70 kali. Mahal enggak tuh? Mahal. Ya. Karena ada sebagian orang satu bab ilmu pun tak pernah dia pelajari. Tak pernah dia duduk di majelis ilmu selesai satu bab. Misalnya babut toharah, bab tentang bersuci, duduk di situ sampai selesai babut toharah tuh. Tapi panjang betul. Memang iyalah. Manalah cukup 40 menit selesai babut toharah. Nah, cukup itu. Lama itu. Tentang bersuci saja panjang pembicaraannya dalam Islam. Panjang pembicaraannya dalam Islam. Ya. Wa qala Al-Mu'afi bin Imran, berkata Al-Mu'afi bin Imran,
kitabatu haditsin wahidin ahabbu ilayya min salati lailatin. Kata beliau, menulis satu hadis lebih aku sukai ketimbang salat semalam suntuk, kata beliau. Ya, menulis satu hadis lebih aku sukai ketimbang salat satu malam penuh. Kenapa begitu ya? Di mana logika perkataan beliau ini? Logikanya sangat jelas. Kalau kita salat semalam suntuk, itu hanya untuk kita. Tapi kalau kita menuliskan satu hadis, itu diwariskan kepada sekian ribu juta generasi umat Islam yang akan datang akan membaca hadis itu. Ya. Coba bayangkan, andai kata Imam Bukhari tidak menulis Sahih Al-Bukhari, bagaimana kita mengenal Nabi hari ini? Andai kata Imam Muslim tak menulis, Imam At-Tirmidzi tak menulis, Imam Ahmad Ibn Hanbal tak menulis, Abu Daud tak menulis, Ibnu Hibban tak menulis, kitab-kitab yang lain tak ditulis para ulama, bagaimana kita hari ini? Andai kata dulu mereka hanya salat, zikir, salat, zikir, salat, zikir, bagaimana dengan agama kita hari ini? Kacau kita hari ini. Ya, kacau kita hari ini. Makanya ulama kita zaman dulu itu, mereka itu bukan hobinya menulis, tapi mereka memikirkan umat yang akan datang. Untuk nulis di zaman mereka itu susahnya minta ampun itu. Susahnya minta ampun. Kita di zaman yang serba mudah sekarang ini, saya coba challenge deh Bapak Ibu, coba lihat tulis satu buku. Padahal di zaman kita ini sudah sangat mudah loh ini ya. Coba tulis satu buku dulu. Jangan menjiplak loh ya. Kalau copy paste itu mudah lah ya kan. Copy paste kumpulin mudah. Bahkan main copy paste saja pun susah, tidak mudah. Kita sekarang masuk ke perpustakaan, ribuan buku di situ. Kita baca untuk merangkum menjadikan satu buku itu saja tidak mudah. Padahal yang kita ambil perkataan ulama ini untuk menjadikan satu buku 60 halaman saja itu tidak mudah. Serius, tidak mudah. Tidak percaya tanya saja akademisi itu. Tidak mudah itu. Padahal tinggal main ngutip aja. Baca kutip itu. Mereka dulu tidak ada kutipannya loh. Kayak Imam Bukhari itu berjalan dari Uzbekistan, pergi ke Syam, pergi ke Irak, pergi ke Hijaz, pergi ke Yaman, mengutip satu hadis ditulis, dihafal, ditulis. Padahal untuk nulis saja zaman itu susahnya minta ampun. Ya, mungkin Bapak Ibu masih di generasi pakai mesin tik yang dulu tuh, ketak tuk yang begitu ya. Saya pernah coba pakai itu, sakit jari-jari saya. Saya pernah ikut dulu perlombaan menulis karya ilmiah pakai itu. Nulis judul aja biar pas di tengah itu, susahnya minta ampun. Karena tidak terbiasa kita. Itu mesin tik kita yang jadul itu, kalau dibandingkan sezamannya Imam Bukhari, Imam Muslim, itu sudah super modern itu. Sudah super modern itu. Andai kata kita kasih laptop begini, tab begini, kayak model seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i, itu kitabnya sudah tak terhitung sama kita lagi. Bayangkan tuh, di zaman mereka itu yang begitu terbatas untuk nulis, kitabnya berjilid-jilid. Kenapa kok bisa kesungguhan mereka? Apa cuma hobi menulis? Enggak. Mereka tahu itu ibadah yang sangat mahal. Ibadah yang sangat mahal. Karena kalau mereka hanya sibuk berzikir, zikirnya hanya dia bawa mati, tok, selesai. Kalau dia cuma sibuk sholat, maka sholatnya hanya dia bawa mati, selesai. Puasa cuma sampai dibawa mati. Tapi kalau dia menulis hadis, menulis ilmu, itu akan diwariskan menjadi modal ibadah kepada generasi umat yang akan datang. Makanya beliau mengatakan, menulis satu hadis lebih aku sukai ketimbang beribadah salat semalam suntuk. Maka sangat logik, sangat masuk akal apa yang dikatakan oleh beliau ini. Ya, baik. فلما مر عليهم هذا التلبيس وأثروا التعبد بالجوارح على العلم تمكن من التلبيس عليهم في فنون التعبد. Maka tatkala
mereka mengutamakan ibadah zahir anggota badan ini ketimbang ilmu, maka sangat mudah bagi iblis untuk memperdaya mereka dalam berbagai ibadah. Ya, kita lihat contoh pertama, talbisul iblis, tipu daya iblis terhadap orang yang melakukan ibadah. Ya, ini zikru talbisihi alaihim fi istitabati wal hadath. Salah satu bentuk tipu daya iblis dalam masalah hadas. Ya, ini masalah bersuci. Hadas itu kaitannya bersuci. Ya, apa beda najis sama hadas? Apa beda najis sama hadas? Ada najis, ada hadas. Hadas itu ada lagi pembagiannya, sebagaimana najis juga ada pembagiannya. Najis ada najis ringan, ada najis pertengahan, ada najis berat. Hadas itu terbagi dua, ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas itu apa? Hadas kecil itu tatkala kita tidak berwudu, itu otomatis sudah berhadas namanya. Ya, itu otomatis sudah berhadas. Kalau hadas besar seperti keluar mani, nah, itu berhadas besar. Berhubungan suami istri itu hadas besar. Maka cara mensucikan hadas besar dengan mandi. Ya, sama juga seperti wanita yang haid, itu berhadas besar. Nah, ya, ini masalah hadas. Bagaimana tipu daya iblis terhadap orang yang bersuci dari hadas? Min dzalika, antaranya annahu ya'muruhum bitulil muksi fil khala. Iblis itu suruh dia berlama-lama di kamar mandi. Panjang betul kencingnya. Tak keluar-keluar dari kamar mandi. Ya, bahkan sampai orang sudah mendirikan sholat belum keluar dia dari kamar mandi. Ada pernah ketemu sama orang begitu? Ya, kenapa jadi begitu? Merasa tidak bersih, tidak bersih, tidak bersih, tidak bersih. Tak habis-habis kencingnya. Bahkan ada sudah keluar kamar, masuk dia lagi. Ya. Kenapa? Minim ilmunya. Makanya tadi muqaddimahnya diawali oleh Ibnu Qayyim, kalau sudah jahil itu pintu gerbang bagi iblis untuk masuk. Berlama-lama di kamar mandi. Nah, ya, berlama-lama di toilet. Wadzalika yu'dzil kabad. Padahal itu kata beliau dapat merusak hati loh. Maka lama-lama di kamar mandi itu tidak bagus. Mau masuk waktu Isya. Jadi pembahasan ini kita baca minggu hadapan insyaallah ya. Jadi itu sajalah kajian kita pada malam ini, yang baik dari Allah Ta'ala, yang kurang dari saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.